Hai guys, kembali lagi di dalam channel Anomali. Anovers semuanya, di video kali ini kami akan bercerita kasus kami bersama klien di mana Yesus, Lucifer, Bizeroth, Solomon, dan satu fallen angel zaman Lucifer semua terlibat. Konsultasinya sendiri berhubungan dengan satu genderuwo, dark side klien kami yang ada hasrat ingin membunuh, anak yang masih kecil, yang masih bayi ditumbalkan, dan juga beberapa jin lain yang bawa backpack di rumahnya tersebut. Jadi kondisi rumahnya itu cukup kacau. Gimana ceritanya? Stay tune. Tadi kami sempat mengatakan bahwa ada nama-nama seperti Bizeroth, Luke, Solomon, dan mungkin ada beberapa nama lagi yang kami akan sebut. Nah, Aileen, silakan jelasin siapa sih nama-nama tersebut. Kalau Bizeroth itu sebenarnya temannya Legion. Iya. Jadi mereka itu teman dekatnya. Bukan mereka. Jadi Bizeroth itu adalah teman dekatnya Legion. Perawakannya warnanya putih. Kalau aku bisa jelasin, bentuknya itu mirip Misa Amane punya ini loh. Death Note. Death Note punya apa? Rem namanya. Iya, namanya Rem yang warnanya putih. Iya. Tapi Shinigami. iya, Shinigami itu kan. Tapi warnanya putih tapi dia bersayap gitu. Iya. Dan tulang dan si Bizeroth agak bungkuk. Dia kemampuannya itu dust ya. Iya. Racun, kayak sejenis racun, debu gitu, energi debu racun racun astral sih. gitu loh. Ya, kita nggak ngerti lah ya itu fungsinya buat apa. Tapi intinya begitu. Kalau Luke seperti yang teman-teman sudah tahu. Iya, kami Lucifer. memanggilnya Luke, Iya. itu adalah Lucifer. Selanjutnya ada Solomon. Jadi Solomon itu sebenarnya kita nggak terlalu banyak cerita di konten kita karena pengalaman kita dengan Solomon sebenarnya nggak terlalu banyak. Solomon ya guys, bukan Salomon. Bukan. Solomon. Yes. Jadi dia itu sebenarnya awalnya pas kita kenal itu dia masih demon. Yes. Cuman dia agak unik menurut kita ya. Karena dia itu demonnya itu nggak jalur Tuhan banget, tapi nggak kubu kiri banget. Jadi dia kayak masih masa-masa pencarian Jati diri sih. Jati diri sih. Jadi dia mau ke arah yang mana. Terus akhirnya di berbagai kasus penanganan klien atau nggak kita tanya-tanya ke si Solomon, dia menjelaskan. Jadi ada sih sempat kita bersama dengan Solomon dalam menangani beberapa klien. Di situ dia membantu atas arahan Tuhan sebenarnya. Kalau di channel DA, Solomon pertama kali muncul ketika kami membahas Burari Death. Kalau Anovers dan The Client semuanya lihat, gue sempat bilang kayak ada tombak itu pemberian Solomon. Itu pertama kali gue kenal energi Solomon. Kalau di channel Anomali, kami membahas Solomon di yang ini, yaitu pertempuran kami bersama Arbis di hotel di Jawa Barat. Itu Solomon membantu gue personally, walaupun setelah dilihat lagi editingnya kayaknya lupa deh gue sebut, tapi dia membantu. Nah, sekarang kita mulai dari kasus kliennya. Klien kami bernama Damian dan Julia. Sebenarnya nama ini tuh kita ambilnya dari editor, guys. Julius Damian. Yap. Tapi kan karena Julius Damian itu kan dua-duanya nama-namanya cowok kan. Iya. Sedangkan klien kita ini suami istri, perempuan dan laki-laki. Jadi kita kasih namanya selengin Julia dan Damian. Iya, Plesetin aja dah. Ya jadi plesetin Yulia. dah, biar Iya. happy dah gitu. Julia dan Damian ini, again, kami hanya bisa bilang tempat tinggalnya di Jakarta. Nah, silakan kalian jabarin apa problemnya. Problemnya tuh ketika Yulia merasa bahwa kok di rumah dia tuh selalu pembantunya pulang pergi gitu loh. Yes, ART-nya. Iya, ART-nya. ART-nya itu pulang pergi yang Anovers semuanya gimana ya? Maksudnya bukan pulang pergi as in kalau siang dia kerja, malam dia pergi, bukan. Tapi lebih ke arah kayak ganti-ganti terus ya. Iya, gonta-ganti. Dan itu terlalu sering jadi yang gonta-ganti. Nah, gue mikir logis dong, guys. Jadi gue nanya sampai nggak enak. Numbersnya cocok nggak alias gaji. Terus gue pakai bahasa halus, kerjaannya banyak nggak? I mean kalau gajinya gede tapi rumahnya gede, rumahnya emang gede. Rumahnya sih. gede. Besar. Itu kan berat kan? Tapi dia mau mempekerjakannya lebih dari 2 ART karena dia mampu kok, daya belinya mampu kan. Long story short,
dari 10 ART itu nggak ada satu pun yang nempel. Dan numbers bukan masalah Numbers ya? bukan masalah, gaji itu bukan masalah. Jadi ada something yang aneh. Kalau gue tanya, waktu itu kami tanya sama siapa sih namanya tadi, Julia dan Damian itu, ada apa? Pembantunya nggak ngasih jawaban, cuma bilang nggak pengen. Ada yang udah baru kerja seminggu 2 minggu langsung pulang. Ada yang seminggu 2 minggu langsung pulang. Jadi kayak ada something off di sini yang buat mereka jadi nggak betah. Tapi bukan penampakan gaib ya, Anovers. Mungkin teman-teman mikir kayak wah ngelihat penampakan gaib. Enggak, ada yang lain. Karena begitu kami tanya sama yang punya rumah, gaib kok gitu. Enggak, mbaknya sih nggak bilang ngelihat hal gaib, tapi nggak ada yang nempel 10-10-nya. Gitulah. Sampai singkat cerita, yang Damian tuh suaminya kan. Damian merasa bahwa kok sepertinya apa jangan-jangan ART saya yang dulu itu bekas main goib ya. Sampai ART yang lain sempat curiga, sampai ART lain kok nggak betah di rumah ini gitu. Apakah benar-benar memang dibawa sama ART yang dulu apa enggak? Nah dia menanyakan ke anomali kayak gitu. Dan ternyata apa hasilnya, Lin? Tidak ada. Tidak, nihil. Jadi ini benar-benar kalau dari research kita dan ketika kita di lapangan, ini murni gangguan astral di dalam rumah yang memang dari dalam, bukan dari luar, bukan kiriman sama sekali. Bukan. Ketika kami pertama kali masuk rumah itu, gue sampai serem banget, merinding. Kenapa gue merinding? Itu yang paling berasa kakak kan. Gue merasakan ada naluri membunuh. Kayak gue kayak masuk ke rumah psikopat. Iya. Ada rasa kayak gitu, ada. Ya cuma nggak mungkin dong ngomong ke klien seperti itu. Ya? Apa dia punya suram banget. Surroundings apa? Sebenarnya lingkungan rumahnya tuh suram banget. Rumahnya itu suram. Jadi kan rumahnya besar banget nih. Tapi agak sedikit gelap ya menurut kita. Iya, agak kegelapan sih. Dan benar-benar kayak nggak terlalu banyak komunikasi juga di antara mereka yang kita lihat. Bukan yang benar-benar ceria banget sih orangnya ya. I mean bukan mereka berarti nggak ramah sama kita, bukan. Cuman berasa suasananya kok kayak agak sedikit horor, suram. Jadi ketika kita duduk di ruang tengah pun kita nggak betah lama-lama di situ. Iya. Ada impresi seperti itu. Ada siapapun yang datang ke rumah itu nggak pengen berlama-lama. Iya. Padahal jujur ya, mohon maaf teman-teman semua, tradisi keluarga etnis Tionghoa atau yang disebut Chinese itu, kekeluargaan tuh kental sekali. Dengan rumah sebesar itu, biasanya kumpul-kumpul keluarga tuh sering terjadi. Dan itu tuh di keluarga Chinese umum kan. Tetapi gue udah curiga, gue nanya sama Ko Juli, Ko Damiannya, Ko, ini rumah hampir nggak pernah dipakai buat ngumpul keluarga ya? Nggak pernah. Nah itu aja menurut gue udah aneh. Karena itu rumah tuh nggak mengundang sama sekali. Ada yang something's off deh, gitu. Dan si Damiannya juga cerita, kenapa sih setiap kali ketika sama orang lain, misalnya ada proyek atau gimana, udah ngomong, udah ketemu, tapi ujung-ujungnya selalu batal dan itu terjadi berkali-kali. Tendernya gagal. Iya. Jadi kayak di luaran juga cari job juga nggak mudah. Kenapa sih? Bisnis kayak tersendat gitu. Tersendat. Ya? Apa masalah dari disantet kah? Nah, dari diri sendiri kah? Atau apa gitu, kenapa bisa seperti ini? Karena bagi dia tuh nggak normal. Nah tadi kan kami sempat mengatakan ada nama-nama, antara lain Biseroth kan. Disinilah Biseroth beraksi di jam-jam pertama. Silahkan Jess. Jadi waktu kami lagi mendengarkan cerita dari bukan Julius. Gara-gara editor nih ada di depan nih, jadi salfok mulu nih sama editornya nih. Damian maksudnya ya. Jadi waktu Damian lagi menceritakan yang masalah proyek, kenapa sering kali dia gagal. Iya, dia gagal dan lain-lain. Padahal nggak ada masalah. Iya. Ketika ngomong juga dia bilang nyaman. Either dari dianya maupun orang yang diajak bicara. Tapi entah kenapa kayak nggak pernah berlanjut gitu. Kayak dianya digantungin terus ya udah ditinggal pergi gitu. Why? Nah tiba-tiba guys, dan Biseroth melihat ada satu sosok di ruang tamu. Dan bener aja guys, emang bener-bener ada satu sosok yang lumayan menyeramkan dan warnanya tuh hitam. Dan kita langsung tahu begitu ngelihat ternyata itu adalah demon. Dan demons ini bukan kiriman, bukan orang dendam, bukan. It's simply memang gangguan. Yep. Gak ada motifnya, simply ya
takdirnya seperti apa ya, demons gitu. Mereka destruktif. Demon ini ternyata dia selama ini yang bertugas untuk membuat Damian merasa gelisah, terus dia jadi tertutup, jarang cerita juga sama istri ya. Jarang. Jadi walaupun suami istri gitu kita kelihatannya akur di depan, tapi ternyata dia nggak terlalu banyak cerita masalah pekerjaan ke istri. Dan sering mendem dan tahu-tahu katanya meledak kalau pas marah. Istrinya meledak marah. Istrinya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu meledak. Nah, terus dia mempengaruhi Damian jadi pikiran-pikiran negatif gitu. Dan yang paling parah adalah dia mempengaruhi Damian sampai sisi psikonya itu, yang tadi aura membunuhnya itu kebus banget guys. Makanya kenapa ketika kita di ruang tamu, ketika berbincang-bincang dengannya, merasakan aura tersebut. Aura membunuh. Iya. Padahal ceritanya biasa aja loh. Iya, kenapa sih? Aku tuh berasa, kenapa di kerjaan tuh ketika udah ada orang sama saya nyaman, kenapa orang tersebut ujung-ujungnya nggak jadi? Bayangin deh, dari gaya bicara seperti itu memangnya ada aura membunuh? Kan tidak. Enggak, tapi berasa. Hati nggak bisa bohong. Dan pada saat itu Bizeroth udah nggak bisa menahan lagi. Dia langsung menghampiri demon yang tadi, yang ternyata nama dia adalah Aberoth. Dan langsung kayaknya gitu deh sama si Bizeroth. Iya, langsung dicekek gitu. Terus sempat lah interogasi dulu. Kamu mau ngapain? Tapi bohong banget. Akhirnya Aileen singkat cerita langsung korek aja gitu. Karena kan memang dia berdusta banget ya. Iya, terlalu berbohong, bilang enggak kok, saya cuma penghuni doang. Iya banget. Penghuni tapi ada tanduknya gitu kan. Masalahnya gini loh guys, itu kan baru menit-menit pertama ya, baru ruang tamu loh. Ruang makan belum, ruang taman belum, lantai 2 belum. Wah, lantai 2 pelik banget sih. Jadi akhirnya udahlah cepet aja Lin gitu. Terus akhirnya pas aku korek, dia ngebuat si Damian ini supaya jadi stres, emosinya gak kekontrol, makin tertutup, makin ribet sama pikiran dia sendiri. Dan lama-lama ketika orang sudah stres sampai tahap tertentu, dia ngebus rasa psikopatnya itu. Jadi ingin membunuh. Dia ingin membuat si Damian sampai tahap itu. Itu parah gak sih? Parah banget. Terus akhirnya tanpa babi bu diapain sama Bizeroth? Dibantai. Ya kami lupa detailnya gimana karena terlalu banyak pembantaian yang terjadi ya bersama Legion, Bizeroth dan teman-temannya itu. Jadi intinya gruesome banget lah. Gruesome bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya dia langsung sadis banget deh. Kayaknya gini terus diambil kepalanya gitu. Kepalanya diginiin, kukunya Bizeroth tembus ke kepalanya. Tapi mati itu sudah langsung. izin Tuhan ya. Tuh. Emang demon ini sudah keterlaluan, ganggunya jadinya diperbolehkan untuk dimusnahkan oleh Bizeroth. Jadi bagi teman-teman semua ya, kadang kalau melihat film-film Hollywood tuh yang astral berantem sama astral, kayaknya itu ada benernya deh. Kami melihat secara vision astral bertarung dengan astral tuh serem banget guys. Kayak manusia ya dipukul paling bonyok atau apa kan, astral tuh aduh. Itu hitungannya lebih cepet sih, either mati atau enggak gitu. Betul. Terutama kalau Arca lawan Demons. Karena itu mereka punya sekali. power gak sih? Yes. Iya. Karena mereka punya power. Nah lanjut, selesai ruang tamu masih ada nih guys, macem-macem. Kita ke lantai 2 dulu. Lantai 2 dulu. Serangannya diarahkan untuk ke lantai 2 dulu. Baru terakhir yang ke ruang makan dan daerah taman. Iya. Itu yang paling terakhir. Nah di lantai 2 itu kita ke kamar anaknya dulu ya? Ke kamarnya dia dulu kayaknya. Kamar master dia dulu kamar master dia dulu. Kamar master dia, betul. Ya sebenarnya di lantai 2 itu gangguannya nggak signifikan banget sih. Ada jin nyamar ternyata. Itu iblis nyamar jadi jin. Pantesan berani banget kayak aku jin pakai salam jin ya. Terus gue udah curiga kan. Kayaknya nggak bener deh nih. Doa yuk. Ya berubah gitu kan ya. Itu iblis. di dekat tangga ya. Di tangga. Iya di tangga. Sampai kakak lupa diapain sih? Oh itu yang di tangga sebenarnya ketika pas cerita kan ada yang dari di notis sama Bizeroth kan di dekat ruang tamu. Ada dari lantai 2 tuh kelihatan ngintip kita terus. Oh, si Bizeroth bilang itu dia bohong gitu kan. Iya. Oh iya Bizeroth yang bilang kita bohong, dan kita doain juga kan. Berubah jadi iblis bertanduk. Iya. Kayaknya itu nggak dimusnahin deh, cuma dipindah dimensi deh. Lupa guys, udah kebanyakan itu karena asli. Nah, itu kita ke kamarnya kan? Kita ke kamar master kan? Master nggak ada masalah. Master nggak ada masalah. Terus kita ke kamar anaknya. Ke kamar anak perempuan dulu. Ya, terus gimana tuh, apa yang kalian temui? Ada
demon lagi. Ada demon. Kenapa ya di rumah dan itu? Arbis ada cewek kayaknya satu. Iya, Cuma tapi Arbis nggak terlalu gitulah. ya. You know guys, sampai tahap ini ya mungkin Anovers bingung kayak kami udah nggak bisa mendramatisir Arbis atau Kunti atau karena biasanya ini untuk dari pengalaman kita ya. Biasanya di mana ada demon, kalau ada Arbis itu tidak mengherankan sih bagi kita ya, karena ya demon itu kadang nggak cuman ganggu manusia, tapi ganggu arwah-arwah untuk menjadi rusak dan ingin arwah itu kontrak dengan si demon itu. Betul. Dibuat dikontaminasi. Ya intinya yang di ruang anak perempuan itu nggak terlalu banyak masalah karena ternyata anak perempuannya udah kuliah di luar negeri juga. Jadi kayak ya demonnya berasa rugi bandar sih, karena kan anak perempuannya udah nggak di kamar itu lagi kan, tapi tinggal di kamar itu. Demon itu dia tetap ada di situ karena dia berharap suatu saat nih misalnya ada yang nempatin di kamar itu ya, jadinya ntar dipengaruhi. Jadi dia berusaha untuk mempengaruhi siapapun yang tinggal di kamar itu gitu. Tapi karena udah kosong, anaknya juga waktu kami datang juga udah pergi ke luar negeri, ya nggak ada yang terjadi sih. Nggak ada yang diganggu juga sih. Iya, nggak ada yang diganggu. Cuma dia menunggu kan. Iya, dia menunggu. Dia sebagai penunggu ruangan itu berharap either anaknya yang balik atau enggak siapapun itu yang tinggal di kamar itu. Ya udah, intinya itu long story short dimusnahkan juga. Iya, itu dimusnahkan juga sama Bizerot. Bizerot benar-benar Bizerot tandem dari awal kita datang sih. Sangat tandem dia. Dan dia juga bilang sih, maksudnya dia udah kayak dikasih izin dan kita juga udah berdoa bersama ya. Biasanya yang tandem sama kami tuh Legion. Iya. Entah kenapa yang pas kejadian di kasus Damian ini Bizerot yang tandem. Sebenarnya kami nggak pernah menolak dibantu siapapun sih. Dua-duanya powerful. Mau Legion mau Bizerot itu ataupun Solomon ya. Nah terus habis dari kamar anaknya kita ke kamar anak laki-laki dulu. Yang kamar anak laki-laki ya. Oh ya itu juga nggak ada. Itu juga unik di toilet kamarnya. Arbis ya? Bukan. Demonnya nanam energi. Oh iya. Oh iya, gue lupa guys. Ini kakak yang cerita ya. Di kamar anak laki-lakinya itu asli swear. Gue masuk ke kamar mandinya. Ini istilahnya mata vision gue tuh ngelihat kok ada lambang pentagram di ubin ya. Sampai gue pikir apa masa anak kecil mainan begituan kan? Kayaknya enggak deh. Kita telusurin energinya. Gue nunduk kayak di investigasi gitu. Gue nunduk, gue telaah ini energi apa. Ternyata anaknya nggak main begituan. Anaknya umur berapa sih? Belasan 11. ya? 11 tahun. Ternyata itu memang demons yang mungkin punya agenda besar, nyeplokin energi gitu loh. Terus kayak buat I don't know. Sebenarnya satu keluarga itu ya kayak mungkin ada agenda, mereka ada agenda tersendiri ya, ingin benar-benar menghancurkan. Dan kalau yang sampai gimana ya, yang aku terawang tuh ya sampai benar-benar parah dan bisa jadi kasus gitu loh. Betul. Kayak udah ditanam gitu di situ. Ini off the record aja nih. Ya bukan off the record sih, intinya di kamera. Ini intermezzo sedikit. Kami bersama Bo, actually tim DA. Gue harus hati-hati ngomongnya. Pernah ke sebuah production house ya. Production house banyak ya. Memang daerahnya masih di Jakarta. Kami waktu itu ingin kerjasama. Di ruang bawah kami ngelihat ada 5 demons duduk. Mereka nggak terusik sama kehadiran kami. Kayak ngeliat manusia gini gitu, kayak cuek bebek. Biasa kan demons kayak mau apa kalian kemari? Kenapa kalian bisa melihat kami? Mau konflik ya? Enggak, itu demonsnya cuek aja. Masih ngobrol sesama 5 itu. Ya udah, kita juga cuek, kita nggak mau cari masalah kan. Begitu ke lantai paling atas production house itu, lantai berapa sih? Rooftop tuh 5 ya. Pokoknya ada 5 lantai gedungnya. Rooftop itu tadinya sih mau dijadiin tempat venue buat serbaguna untuk band atau sport. Gedungnya keren banget sih. Keren banget. Nah pas di rooftop itu ada sebuah pelataran yang gue bilang buat band atau buat acara pertunjukan apapun. Gue, Jesslyn, Aileen, dan Bo kesedot energinya. Dan Kak Adam. Kak Adam nggak ikut. Kita di atas sampai, guys, perasaan kita nggak ngapa-ngapain deh. Lu berasa lemes nggak? Iya. Berasa lemes? Iya. Kabo yang bilang banget. Ngerasa dia katanya. Begitu dilihat di pelatarannya itu pentagram gede banget ya Tuhan. Merah. Dan begitu dilihat itu satu garis sama ruangan yang di bawah yang tempat berkumpul di tadi. Gue langsung kayak guys, kita mikir-mikir dulu yuk. Mau signing up kontrak sama production house ini yuk. Bukan apa masalahnya, I mean udah itu ntar aja lah. Tapi intinya apa? Intinya bahwa kubu kiri
ada yang mungkin nggak harus ritual, tapi kayak menanamkan rencana besarnya di sebuah tempat. Ya kayak kita lah manusia. Kita mau invest nih, di mana ya? Di sebuah tanah ini gitu. Itu bisa terjadi loh, di kubu kiri, gitu. Akhirnya, gue doa atas nama Tuhan, itu energi pentagram itu gue buang. Kemana? Nggak tahu. Pokoknya pasrahkan diri pada Tuhan, doa ya Tuhan. Ini nggak seharusnya ada di sini. Betul. This energy doesn't belong here, gitu kan. Jadi ku mohon ya Tuhan atas kuasa-Mu, lindungilah rumah ini, lindungilah kamar anak ini dari semua serangan negatif. Ya perlahan-lahan energinya hilang. Nah biasanya, semuanya setelah energinya hilang, biasanya kubu kiri yang bersangkutan tuh tahu dan nyerang. Ini gue nungguin, gue udah standby nih, pasang kuda-kuda. 1 menit, 2 menit, oh nggak ada, ya udah. Untung nggak ada yang nyerang. Jadi ya sudahlah, case close. Gue tutup kamar mandi, yuk kita keluar yuk guys. Iya, kita keluar. Karena terlalu banyak yang mesti ditangani. Nah, Kamar dia ada banyak juga. kamar dia ada Iya. banyak. Dari udah kamar master, kamar anak, habis itu disinilah letak kepelikan situasinya. Bizeroth masih ikut terus. Kita muter, kita ke kamar Gudang. Sebenarnya itu aku nggak tahu sih kamar atau enggak ya, cuman karena berantakan, kayaknya gudang deh. Gudang. Gudang. tapi Soalnya masih rapi ditaruh- banget. Rapi, cuman agak sedikit berdebu. Ditaruh kayak barang-barang mungkin Iya, yang taruh barang-barang. nggak kepake gitu Iya, ya. betul. Dah sampai situ. Ini walaupun gue tadi sama Jesslyn sama Elin udah doa, sebelum kami cerita lebih lanjut, mohon Anovers juga doa ya, karena ini takutnya energinya nyamber. Karena ketika kami sebut nama, itu pasti nyamber. Jadi sekali lagi Anovers doa dulu untuk perlindungan batin masing-masing. Di kamar itu, gue langsung melihat sosok yang sudah sangat tidak asing lagi vibrasinya, yaitu Fallen Angels. Coklat, sayapnya besar sekali, lebih besar dari Bizeroth, lebih tinggi dari Bizeroth. Dan nusuk energinya. Dan nusuk sekali energinya. Kami pernah cerita ini di yang mana sih yang kita lawan Fallen? Oh, musuh terkuat kami. Di sini nih episodenya. Marta ya. Marta. Sama persis, hanya beda entitas. Nah, dia nggak mengganggu si Fallen Angels itu. Dia cuma bilang, kalian mau apa manusia? Saya nggak mengganggu kok. Saya cuma pengen tempat di sini. Betul, dari energinya entitas itu tidak bohong. Dia hanya ingin, bahasa Inggrisnya, leave me alone. Tinggalkan saya sendiri. Dia nggak mengganggu kan? Enggak. Kita doain pun juga Kita nggak doain ngefek. pun dia nggak ngefek. Dia gini aja gitu. Gede banget sih, dia gede banget. Gede. Sayap Satu- itu coklat metal ke gitu loh. Sampai ke atap gitu sih. Jadi kayak bukan ke atap, Tinggi ke banget. plafon atas ini. Iya, Jadi plafon sekitar atas. 3 meteran lebih lah. Tinggi memang. Betul. Nah, disinilah letak kepelikannya. Nggak ada gangguan apa yang terjadi. Terus sepertinya, please correct me kalau kakak salah ya, Bizeroth ngajak ngomong dulu ya? Atau gimana? Mereka berdiskusi kayak kamu siapa gini. Akhirnya dia memperkenalkan diri, namanya adalah Matteo. Terus Bizeroth ngobrol, kita nggak tahu bahasanya apa, tapi ngobrol kayak mungkin seperti sudahlah saudara gini-gini, kayak ayo balik ke jalan Tuhan. Kayaknya sih impresinya seperti itu. Iya. Nggak ada sesuatu yang pelik yang terjadi. Tahu-tahu ini gue dengar suara dari sini, Matteo gitu. Gue bingung loh, kan Matteonya di situ ya. Kok ada suara lain dari abstrak yang manggil nama dia gitu kan? Ambil dulu handphone. Itu kan. Jadi yang sering handphone jatuh tuh Aileen. Karena kok taruh di paha. Gimana sound effect gue bro? Prak betak prang pong gitu. Nah, gue bingung kan Matteonya di situ. Kenapa ada suara lagi yang manggil Matteo gitu? Nah, first tahu itu suara dari siapa? Dari Luke, dari Lucifer. Duh, gue ceritanya aja agak takut-takut merinding nih. Tapi ya Tuhan, lindungilah aku ya Tuhan. Lucifer bukan ngomong sama gue. Lucifer ngomong sama Matteo, tapi gue kedengeran. Kira-kira begini percakapannya. Matteo, ini langsung aja ya. Kamu tahu suaraku gitu? Iya, kata Matteo. Iyanya tuh kayak, iya gitu kan. Terus Lucifer gini, kamu masih ingat kejadian dulu kita yang bersama Mikhail? Gitu kan kira-kira kan? Iya. Matteo yang dari nyantai-nyantai langsung kayak gini. Sampai yang menyulut kemarahannya bukan anomali. Yang menyulut kemarahannya tuh, ya gue gak berani bilang Luke sih, tapi gara-gara Luke nyapa gitu, dia terus kayak, di mana dia? Gitu, gini. Kamu di mana Lucifer katanya? Itu kedengeran di kuping itu kan. Jadi Luke tuh kayak telepati jarak jauh, si Matteo tuh tahu gitu kan. Wah, pas dia marah, dia
berdiri atau gimana Berdiri. Lin. Tenaganya Dia nusuk langsung banget berdiri. guys, tenaganya nusuknya tuh kayak aduh. Padahal bukan kami yang bikin konflik loh. Emang gede banget sih. Nah terus kami yang nggak tahu juntrungan persoalannya ditanya-tanya, kenapa kalian bisa berkomunikasi sama Luke? Oleh Mateo naik. Gimana cara kalian bisa kenal Luke? Gue sampai sabar gitu kan. Nah terus Viserys bilang tenang saudaraku, tenang. Jadi kayaknya Mateo ini adalah angels kategori fallen yang sudah ada semenjak zaman Lucifer ada. Mungkin zaman Satan pun ada, dia udah ada. Senior sekali. Pas Senior aku sekali. korek memorinya, dia adalah salah satu yang sepertiga memisahkan diri sih. Exactly. Jadi kalau ada disejarahkan sepertiga pemberontakan itu kan yang memisahkan diri, ini salah satunya. Cuman kita nggak tahu ya sejarahnya kenapa Mateo dengan Lucifer akhirnya pisah jalan. We don't know. Kita Iya. nggak nanya. Iya, kami nggak tahu, tapi definitely Mateo dan Lucifer pisah jalan. Seperti halnya Sephilim. Iya betul. kayak Sephilim Sephilim. di episode yang ini itu juga pisah jalan dengan Lucifer. Jadi gini Anover semuanya. Dari sepertiga itu nggak semuanya sampai detik ini masih ngumpul satu tempat kongko-kongko ngopi-ngopi istilahnya ya. Terus satu visi misi enggak. Mereka tersebar, bisa jadi 2 kubu, 3 kubu, 4 kubu. I don't know, hanya Tuhan yang tahu, ya kan. Nah, tiba-tiba makin marah si Mateo bilang ke Lucifer kayak, kenapa kamu bersama orang-orang ini gitu? Apa yang terjadi gitu kan? Padahal kita nggak bersama sebenarnya. Kita nggak bersama loh, kita tuh telepati loh. Ya jangan salah ya teman-teman semua, kami nggak, Luke tenaganya di sini enggak. Kalau Mateo iya, Mateo di sebelah kiri kami, jelas itu. Long story short, kayak Mateo ngajak lagi untuk kayak melanjutkan kejadian pemberontakan yang zaman dulu itu, yang bersama Mikhail. Di mana Mikhail katanya? Gue nggak tahu apa-apa, berasa kayak keseret-seret something yang gue nggak ada juntrungannya gitu loh. Actually anomali nggak ada juntrungannya. Akhirnya Luke bilang gini, terserah Hanovers mau percaya mau enggak. Lucifer bilang, sudah tenang dulu, itu sudah masa lalu. Itu Lucifer yang ngomong. Mateo tenang dulu, itu sudah masa lalu. Nah terus kayaknya Viserys juga tenang gini. Viserys nggak ada salah apa-apa diginiin sama Mateo. Kamu iblis tahu apa? Marah Viserys langsung marah. Udah kayak kejadian sehari-hari kayak dorong-dorongan gini loh, kayak lu tahu apa gini. Kelihatan di vision kita ya. Iya. Mereka hampir berantem loh. Waduh itu chaos banget sih. Kami yang lagi diem aja kayak Takut. energinya nusuk banget, berasa banget. Terus akhirnya udah dorong-dorongan gitu. Disinilah lebih peliknya lagi. Tahu-tahu gue juga denger suara Lucifer bilang lagi, sudah tenang, nggak ngefek. Viserys sama si Mateo udah hantem-hanteman gitu. Tiba-tiba ada suara stop katanya. Stopnya tuh cuma kata stop doang. Tapi gue tahu arti dibaliknya stop, jangan ada pertikaian. Teman-teman tahu suara itu dari siapa? Dari tidak lain tidak bukan, itu Yesus. Terserah Hanovers gimana mau menyikapinya. Sebelum gue cerita lebih lanjut, gue minta maaf kalau cerita mengenai Yesus ini menyinggung banyak orang. Tetapi dengan kerendahan hati, gue sudah merasa Yesus sangat layak mendapat kredit dalam cerita kami. Karena banyak sekali Yesus membantu kami. Kami nahan diri untuk tidak cerita. Kami nahan diri karena takut itu kontroversi. Karena kami takut itu dianggap sesuatu yang halu. Sebenarnya kami tidak takut dianggap halu. Kami lebih takut kalau yang kami cerita betul Yesus yang membantu kami. Tapi kalian tidak menganggap Yesus yang membantu kami. Kalian menganggap itu iblis. Yesus bagi gua dan bagi Anomali sangat layak masuk dalam kredit video ini. Dan sekarang gua ngomong dengan terus terang, itulah Yesus yang membantu kami. Dan ini nggak ada kaitannya dengan agama apapun. Ini hanya berdasarkan pengalaman kami. Sebenarnya nggak cuman kami doang sih. Ketika kita menangani banyak klien pun, mereka juga manusia biasa seperti kami. Betul. Tapi mereka juga punya pengalaman ditolong oleh Yesus berkali-kali. Ya, ada. Nggak cuma satu klien doang loh. Betul. Yesus bekerja pada siapa saja yang Yesus kehendaki. Betul. Tidak harus pemuka agama saja. Tidak harus orang suci, actually suci gimana ngukurnya. Tidak harus orang begini, orang A. Tidak ada yang bisa mengatur bagaimana Yesus bekerja dengan siapa. Termasuk kami sekalipun. Dan kita bukan orang suci sih. Iya. Ya, kita semua punya dosa. Long story short, gue merasakan tekanan energi putih yang besar banget. Oh, mungkin Hanovers dan teman-teman nanya, wajahnya gimana? Nggak tahu.
Nggak Kita tahu. cuma tahu vibrasi Kami cuma energinya tahu ya. vibrasinya. Makanya dari awal Anomali selalu berkata, kami main vibrasi energi. Dari vibrasi energi itulah muncul informasi Dan doa. dan doa. Susah jelasin ke orang-orang yang mungkin selalu harus semua dipacok-pacokin apa bahasa Indonesia? Cocok-cocokin. Dicocok-cocokkan dengan rupa, bentuk, fisik. Nggak begitu mainan dunia astral tuh, nggak begitu gitu loh. Dunia astral tuh kadang tidak terpaku bentuk, kadang tidak terpaku jarak, tidak terpaku waktu. It's hard to explain. All we know, ketika kami tahu energi itu sangat menekan, itulah one and only Yesus. Ketika gue merasa ketekanan itu, terus ada abstrak yang bilang, Willy begini tangannya. Terus gue arahin ke Matteo sama Biserot kan, yang lagi udah gontok-gontokan itu. Tahu apa yang kalian lihat? Kami makin takut kan. Disinilah letak kami kedatangan satu sosok lagi. Tiba-tiba gue dengar suara kayak, hah, gak Hemon? Dia kan yang dulu bekerja padaku katanya. Gue pikir suara siapa lagi? Teman-teman tahu suara siapa? Jadi gitu. banyak kubu. Banyak kubu dengan kepentingan pribadi. Nah, sebelum kami bertemu Matteo dan yang lain-lain, kami sempat doain, ya Tuhan, atas nama Tuhan, terjadilah pada kalian menurut kehendak Tuhan. Terus kami ngelihat kayak ada portal kebuka gitu loh. Dan ternyata itu portal dunia jin. Kayaknya arwah itu tahu itu suara siapa dan energi siapa. Langsung diambil. Gue merasa kayak ada tangan dia, ya nggak kelihatan mata, tapi literally ngambil energinya. Terus tiba-tiba kayak hilang aja. Rasa kayak gue seperti perantara hilang. Hilang.